Hai Sagittarius, selamat datang di channel Mama Kia Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 18 Agustus 2024. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Sagittarius, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini. Dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Sagittarius, yang dia rasakan padamu saat ini ya, 18 Agustus 2024. Ada Judgment, ada The Chariot, ada Seven of Pentacle, ada Ace of Wands, ada The Hermit, ada Six of Pentacle, Two of Wands ya, Queen of Pentacle. Under the deck ada Ten of Pentacle. Yang dia rasakan padamu saat ini 18 Agustus 2024. Saat ini mungkin banyak orang yang mengira bahwa kamu dan dia ini lagi ada masalah ya. Karena terlihat renggang hubungan kalian. Karena kalian ini kayak udah nggak berkomunikasi lagi gitu. Dan bahkan dia di sana tuh kayak udah sibuk sendiri dengan urusannya, bahkan banyak orang yang mendekati gitu. Dan mungkin memang apa benar kata orang-orang ya di luar sana gitu. Dan mungkin memang banyak orang-orang yang ya memang benar gitu, banyak orang-orang yang menyayangkan ya. Menyayangkan semuanya. Bahwa hubungan kalian ini udah kayak mendekati pakem gitu ya, kayak ketika saat ini kalian belum menikah itu kayak udah ada rencana mau menikah gitu. Dan banyak orang-orang yang menyayangkan akan hal itu gitu, karena udah lama juga kalian menjalin hubungan gitu loh ya. Jadi ketika bubar, ketika kandas itu kayak ya banyak yang kayak sayang banget gitu loh ya. Hubungan yang udah lama terjalin harus kandas begitu saja. Dan kayak nggak nyari solusi bareng-bareng baiknya bagaimana gitu. Dan mungkin memang itulah yang saat ini terjadi dalam hubungan kalian ya, dan membuat dia di sana ngerasa memang lebih baik dia mengalihkan pikirannya dari kamu ke hal-hal yang menurut dia lebih positif ya. Menurut dia lebih berguna untuk dirinya sendiri gitu. Itulah yang dia rasakan saat ini. Bukan karena dia udah nggak sayang sama kamu ya. Ya masih sayang dia sama kamu ya, dia masih sayang banget sama kamu ya. Tapi dia di sana itu kayak mencoba memberikan kenyamanan untuk dirinya sendiri. Itu yang sedang dia lakukan ya. Dan mungkin memang banyak orang yang menentang akan hal itu, tapi ya menurut dia ya kenapa harus bertahan dengan sesuatu yang nggak bisa dipertahankan. Karena menurut dia tuh kayak hubungannya sama kamu itu nggak bisa dipertahankan, bukan karena dia nggak sayang, tapi karena adanya perbedaan yang nggak bisa diabaikan ya. Kayak dia dan kamu sekarang itu banyak keadaan-keadaan yang nggak menentu gitu loh ya. Banyak keadaan-keadaan yang nggak menentu, yang dimana memang berat banget buat dia untuk dia hadapi, untuk dia jalani gitu ya. Situasi-situasi yang sangat
menurut dia tuh sangat menegangkan gitu ya. Dan sepertinya dia tuh sangat sulit ya untuk terlihat baik-baik saja. Dia sulit sekali untuk membuat situasi bahwa harus memanipulasi perasaannya. Dan antara kamu dan dia bagaimana gitu? Apakah memang akan terjadi perpisahan gitu ya? Yang banyak orang mungkin banyak orang mungkin kayak rasakan gitu, dalam artian ya memang ada kerenggangan gitu ya dari hubungan kamu dengan dia gitu. Dan sebenarnya kalau ditanyakan tentang bagaimana ke depannya, sebenarnya malah ada keadaan yang akan lebih baik. Maksudnya akan ada keadaan yang lebih baik gitu. Ya, ada potensi gitu untuk kamu dan dia bisa mungkin bersama lagi ya. Bisa saling menyuarakan isi hati masing-masing. Bahkan itu yang akan terjadi gitu. Ada potensi seperti itu. Tapi kenapa sekarang kamu dan dia kayak saling acuh gitu ya? Ya mungkin ini adalah bentuk proses gitu, dan pada akhirnya kalian akan merasa nggak sanggup untuk menerima kenyataan bahwa kalian ini terpisah. Jadi akan ada potensi di mana kamu dan dia akan sama-sama berkompromi untuk melanjutkan hubungan gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Dan mungkin memang inilah yang terbaik gitu. Dan pada akhirnya ya ketika hal itu terjadi, ya kamu dan dia sama-sama akan merasa sangat bahagia. Karena di sini memang akan ada potensi baik, bukan hanya dari segi percintaanmu yang akan membawa keberuntungan, tapi dari segi finansialmu juga akan mengikuti gitu. Kamu juga akan mendapatkan keberuntungan pula gitu. Ya. Jadi akan ada hal yang baik gitu ya, ada kebahagiaan double gitu ya yang akan terjadi dalam hidupmu ya. Jadi kayak nikmati saja gitu loh ya. Dan kamu jangan menyerah di sini, kamu jangan merasa kayak terabaikan di sini, kamu jangan merasa bahwa kamu nggak berarti dalam hidup gitu. Jangan merasa seperti itu ya, jangan merasa seperti itu, karena semuanya akan baik-baik saja dan kamu harus yakini itu ya. Semuanya akan baik-baik saja. Dan kamu harus bisa menyesuaikan diri. Kamu harus bisa lebih pakem lagi, kamu harus bisa lebih ya menerima kenyataan yang ada meskipun prosesnya tidaklah mudah ya. Meskipun prosesnya tidaklah mudah. Dan apapun itu semoga kamu ya akan bahagia pada akhirnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.